Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Masih belajar bahasa Indonesia dengan Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, akan Ibu pimpin doa untuk pagi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Ya, kalau begitu bagus, hadir semua hari ini. Sudah pada sarapan semua? Ya, sudah. Bagus. Kalau begitu, kalau sudah sarapan semua, artinya kalian sudah semangat untuk belajar. Jika sudah siap belajar, coba dikeluarkan buku cetaknya. Diletakkan di atas meja, buku tulisnya juga. Iya, pintar. Nah, kalau begitu kan artinya sudah siap belajar semua. Oke, sip. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai struktur dalam negosiasi. Nah, jadi di dalam negosiasi itu ada strukturnya. Coba kalian buka bukunya di halaman 145 itu ada struktur teks negosiasi. Coba dibuka. Jika sudah dibuka di halaman 145, ya, mengenai struktur teks negosiasi, ada 4 macam struktur teks negosiasi. Coba perhatikan di papan tulis. Ada 4 struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi. Yang kedua pengajuan. Yang ketiga penawaran. Dan yang terakhir persetujuan. Nah, ini adalah keempat struktur dalam teks negosiasi. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai orientasi. Apa sih orientasi? Ada yang paham? Ada yang tahu orientasi? Ya, pintar. Perkenalan bisa juga, awalan juga bisa. Jadi di dalam negosiasi itu ada yang namanya orientasi. Nah, orientasi ini biasanya diawali tentang perkenalan, bisa, kemudian sapa, salam, gitu. Contohnya begini. Jika kalian ingin membeli sayur di pasar. Nah, awalan yang pertama kalian lakukan adalah begini contohnya. Permisi Pak, harga sayurnya berapa ya? Nah, itu contohnya. Jadi di dalam negosiasi itu ada yang namanya awalan. Awalan ketika kalian ingin bernegosiasi. Contohnya seperti kalian menanya harga barang tersebut, atau bilang permisi, assalamualaikum, selamat siang. Nah, itu contoh-contoh dari orientasi. Yang kedua adalah pengajuan. Jadi struktur yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan ini biasanya berisi mengenai keinginan dari pihak tersebut. Keinginan tersebut adalah suatu tujuan yang ia ingin capai. Contohnya begini, kalau kalian ingin membeli sesuatu di pasar, misal mau membeli sayur ya. Nah, orientasi yang kalian lakukan di awal adalah menanyakan harga sayur tersebut. Misal harga sayurnya satu ikatnya 5.000.
Itu sudah kalian lakukan di awal orientasi, bertanya mengenai harga tersebut. Nah, dalam pengajuan ini, jika kalian merasa harga tersebut mahal atau tidak sesuai dengan harga kalian, kalian boleh mengajukan harga. Nah, mengajukan harganya ini contohnya seperti ini. Bang, ini boleh kurang nggak harganya? Boleh turun sedikit nggak? Nah, itu contoh dari pengajuan negosiasi. Jadi apabila kalian dari awal memang sudah tidak melihat harga yang sesuai gitu ya dalam negosiasi, kalian boleh mengajukan harga tersebut yang memang sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu ya. Jelas? Nah, yang ketiga, adanya penawaran. Setelah kalian mengajukan, disinilah penawaran. Nah, penawaran ini biasanya dilakukan oleh pihak lainnya. Ini adalah inti dari negosiasi. Kenapa dibilang inti? Karena ini isinya mengenai perundingan, kemudian berisi juga mengenai penolakan, persetujuan. Intinya di dalam penawaran ini pihak satu dan pihak lainnya ini saling berkompromi gitu, saling tawar-menawar mengenai suatu masalah tersebut. Contohnya, apabila dalam pengajuan tadi kalian ingin mengajukan harganya turun, nah jika si penjual tidak ingin menurunkan harganya dengan harga yang kalian tawarkan tadi, yang kalian ajukan tadi, penjual ini bisa menolak. Ya, disitulah terjadinya tawar-menawar yang dilakukan oleh pihak satu dan pihak lainnya. Nah, yang keempat, adanya persetujuan. Ya, ini struktur yang terakhir ya, adanya persetujuan. Jadi, setelah kalian orientasi perkenalan tadi, menanyakan harga, kemudian mengajukan harganya, mengajukan turun harga gitu, kemudian tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan diakhiri dengan persetujuan atau kesepakatan akhir. Kesepakatan ini memang dari masing-masing pihak yang bernegosiasi sesuai dengan harganya. Misal yang tadinya harga awalnya sayur 5.000 satu ikat, kemudian kalian ajukan jadi 3.000, kemudian tidak ditolak gitu ya, misal dari penjual. Nah, adanya di situ terlibat negosiasi, terlibat perundingan dari 5.000, 3.000, dan akhirnya terjadi kesepakatan. Setelah berunding, jadilah harga 4.000 satu ikat. Nah, itu memang sesuai dengan masing-masing pihak ya, sesuai kesepakatan masing-masing gitu. Memang setuju dengan harga segitu, ya sudah. Akhirnya sayurnya dibeli oleh pembeli dan dijual oleh penjual. Jadi sama-sama untung. Nah, inilah keempat dari struktur negosiasi. Nah, coba kalian buka kembali bukunya. Halaman 146 ya. Di situ telah dijelaskan mengenai struktur teks negosiasi ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan, dan ada contoh dari teks negosiasi beserta strukturnya. Jadi di sini sudah ada orientasinya, di mana bagian orientasinya, kemudian pengajuan, penawaran, serta persetujuan. Nah, Ibu minta coba 2 orang, siapa yang berani, yang mau maju ke depan, memperagakan negosiasi yang sama dengan di teks buku ini. Ya, jadi 2 orang ini coba kalian peragakan bagaimana negosiasi yang benar sesuai dengan struktur tersebut, sesuai dengan struktur yang ada di buku. Ini ceritanya tentang penjual dan pembeli. Ya, di sini dia ingin membeli mangga.
Coba siapa yang berani? 2 orang. Nanti Ibu beri tambahan nilai. Ayo, ada yang berani? Ya, Wulan dengan Putri. Ya, coba silakan maju. Peragakan kepada teman-teman kalian bagaimana cara bernegosiasi sesuai dengan struktur yang Ibu jelaskan tadi. Coba, silakan. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Ya, itulah contoh yang diperagakan oleh Putri dan Wulan mengenai teks negosiasi yang ada di buku ini sesuai dengan strukturnya. Jika tadi si Wulan menjadi penjual dan si Putri menjadi pembeli. Nah, itu mereka sudah memperagakan dengan benar, ya. Bagus, sip. Ibu suka. Berarti kalian sudah memahami benar-benar mengenai struktur teks negosiasi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai struktur teks negosiasi? Apa sudah jelas semua? Sudah paham semua? Oke, sudah. Pintar anak-anak Ibu, sudah paham semua. Dan tadi juga sudah diperagakan oleh teman kalian ya, biar lebih jelas mengenai negosiasi seperti apa yang baik dan benar. Oke, jika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham semua mengenai struktur teks negosiasi, Ibu rasa juga kalian sudah pintar dan sudah memahami ya struktur negosiasi tersebut. Coba Ibu bertanya sekali lagi kepada siapa yang di belakang? Oh ya, Doni. Coba sebutkan struktur negosiasi yang Ibu jelaskan tadi, ada berapa? Ada 4 ya. Ya, ada 4. Apa saja sebelahnya? Apa saja, Romi? Orientasi, pengajuan, penawaran, serta persetujuan. Iya, pintar. Ya, teman-teman kalian sudah memahami ya iya, pintar. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kalian juga sudah semangat, juga sudah memahami benar-benar, sudah memperagakan tadi ke depan contoh dari struktur teks negosiasi. Ibu cukupkan untuk hari ini. Waktu belajar kita juga sudah habis ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dibaca terus bukunya, dipahami agar pertemuan selanjutnya kita benar-benar paham mengenai negosiasi yang Ibu jelaskan nanti ya. Iya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah semangat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.